Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertatap muka kembali dalam perkuliahan agama Islam. Materi yang akan kita bahas dan akan saya sajikan adalah mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Ini tujuan instruksionalnya, silakan bisa dibaca. Nanti mahasiswa mengetahui pokok-pokok ajaran Islam meliputi akidah, nanti ada syariah, ada akhlak. Kompetensi yang diharapkan terwujud dalam diri mahasiswa dapat mengelompokkan keilmuan yang terdapat dalam agama Islam, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ringan dalam beragama didasarkan pada pokok ajarannya. Mahasiswa tidak akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Islam. Ini mudah-mudahan ya para mahasiswa bisa mendapatkan kompetensi yang diharapkan di materi kali ini. Baik, nah ini pengertian tentang akidah. Akidah secara bahasa atau etimologi adalah akoda. Yaqidu akodan. Akidatan. Ini bahasa Arabnya. Apa artinya? Mengikat, mengokohkan, atau berjanji. Akoda itu ya, yaqidu. Masdarnya atau kata kerjanya artinya ikatan. Jadi akidah itu ikatan seseorang terhadap apa yang diyakininya. Yang kedua, pengokohan. Jadi akidah itu pengokohan terhadap apa yang diyakininya. Dan yang ketiga, akidah itu janji. Janji seseorang terhadap apa yang diyakininya. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara terminologi, yaitu pekerjaan hati yang akan menumbuhkan rasa yakin terhadap ajaran-ajaran Islam yang sifatnya abstrak. Jadi dari sisi istilah kita bisa mengetahui bahwa akidah itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan indra yang lainnya, bukan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan kaki, mata, bukan, tapi hati. Nah, dengan pekerjaan hati ini akan menumbuhkan rasa yakin. Yakin terhadap apa? Ajaran-ajaran Islam yang sifatnya abstrak. Jadi nanti ada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya abstrak yang hanya bisa diyakini secara hati. Nah, keyakinan hal yang sifatnya abstrak itu ada di dalam akidah. Ya, tuh. Nah, hakikat akidah, kita lihat. Akidah ini berhubungan dengan sistem keyakinan yang dianut seseorang. Jadi akidah itu sistem keyakinan. Oleh karena sistem, maka ada jaringan-jaringan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan. Gitu. Oleh karena itu nanti akidah itu ada ada unsur-unsurnya. Apa aja unsur-unsur nanti kita ya coba lihat. Dianut oleh seseorang, oleh karena itu setiap orang pasti mempunyai akidah. Jadi siapapun orangnya pasti mempunyai akidah. Jadi bohong kalau ada seseorang yang mengaku tidak punya akidah, pasti punya akidah. Termasuk akidah dalam agama. Itu ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak mengakui
punya agama, apakah punya akidah? Nah, sebetulnya orang yang tidak punya agama pun itu punya akidah, punya sistem keyakinan yang dianut. Tidak mungkin seseorang tidak punya akidah. Bahkan kalau dalam Al-Quran, seseorang itu tidak mungkin tidak punya agama. Gitu. Pasti punya agama, walaupun agamanya ada yang terdaftar secara formal, ada yang tidak. Mungkin saja dia, misalkan ada orang Indonesia yang tidak mengaku beragama misalnya ya. Dia tidak mengaku agama Islam, Kristen, atau Konghucu, atau Buddha Hindu. Dia tidak mengakui. Atau dia tidak punya kepercayaan sama sekali. Sebetulnya dia punya secara hati. Dalam bentuk yang paling kecil. Gitu ya. Nah, bahwa misalnya dia tidak punya agama, tidak punya satu agama formal, itulah dia agamanya sebetulnya. Ketidakpunyaan agama itu dia agamanya, dan itulah adalah akidahnya. Ketidakpercayaan kepada agama Islam, agama Kristen, Yahudi, atau Hindu, Buddha, atau Konghucu, atau agama apapun yang secara formal sudah secara formal sudah terdaftar misalnya, atau sudah terakui, maka itulah sebetulnya agamanya. Dan itulah akidahnya. Oleh karena itu, bohong kalau tidak punya akidah atau sistem keyakinan. Dalam negara-negara yang menyatakan diri komunis pun, itu ternyata ada ritual-ritual ibadah yang senantiasa mereka lakukan. Misalnya di Uni Soviet ya, atau di Rusia ada ritual-ritual ibadah, mungkin bukan ibadah menurut mereka, atau perbuatan-perbuatan yang bernuansa ritual spiritual itu dilakukan oleh orang-orang Rusia. Misalnya dengan memperlakukan patung atau gambar Stalin ya, ini tokoh komunis dulu kan, itu diperlakukan dengan berbagai macam cara secara spiritual gitu ya. Ada ritual-ritualnya. Nah, itu artinya mereka punya sistem keyakinan. Jadi sekali lagi, siapapun orangnya itu pasti mempunyai sistem keyakinan atau akidah ini, baik formal ataupun non formal begitu ya. Nah, berikutnya akidah atau keyakinan yang benar harus bisa dibuktikan kebenarannya, baik melalui pembuktian awal, harus diyakini ya, tapi tidak cukup diyakini, tapi harus dibuktikan dengan pengamatan, ainul yakin namanya. Dan yang terakhir juga harus dibuktikan dengan penyertaan diri. Artinya betul-betul diyakini secara panca indera yang lain. Ya, hakul yakin. Nah, ini akidah yang benar. Mungkin setiap agama tadi punya akidah, punya sistem keyakinan. Tapi belum tentu sistem keyakinan yang dianut oleh masing-masing agama itu dinyatakan benar, karena belum ada pembuktian yang lebih bertingkat gitu, atau yang pembuktian yang ada di tingkatan paling atas, itu hakul yakin atas sistem keyakinan yang dianutnya. Nah, nanti kita coba sedikit bandingkan ya, kalau mudah-mudahan ada
kesempatannya ini. Berikutnya tentang ruang lingkup akidah. Nah, ini menurut Hasan al-Banna bahwa akidah itu terdiri dari 4 lingkup yang dibahas. Atau tadi mungkin unsur-unsur ya yang dibahas dalam akidah. Yang pertama, akidah membahas tentang ilahiyah. Ilahiyah itu artinya ketuhanan, sesuatu yang bersifat ketuhanan itu dibahas di dalam akidah. Ya, pembahasan tentang ilah atau tentang Tuhan. Yang kedua, yang dibahas di akidah adalah nubuwah, itu tentang kenabian. Nah, nabi dan rasul dibahas dalam akidah. Yang ketiga tentang ruhaniyah, tentang ruhani atau hal yang sifatnya metafisik. Ada malaikat, ada jin, ada syaitan, ya, ada iblis, itu ruhani sifatnya. Dan ada yang berupa sam'iyah, sam'iyah itu yang sifatnya informatif saja. Baru kabar-kabar didengar serak kabar saja. Misalnya ada kiamat, ada kubur, ya, ada surga, ada neraka. Nah itu yang sifatnya sam'iyah. Itu semua dibahas dalam pokok ajaran yang pertama yaitu akidah. Ya. Nah, apa inti ajaran akidah? Inti ajaran akidah adalah pengesaan Tuhan atau pengakuan atas eksistensi dan kemahaesaan Allah. Istilahnya adalah tauhid. Ya. Jadi tauhid, jadi inti ajaran akidah itu adalah pengesaan Tuhan. Ya, pengesaan Tuhan. Pengesaan itu berarti mengandung makna aktif seseorang mengesahkan Tuhan. Jadi membuat Tuhan itu satu. Kenapa istilahnya pengesaan atau bukan keesaan? Tapi adalah pengesaan. Proses seseorang untuk mengesahkan Tuhan. Karena Tuhan yang dianggap oleh manusia itu bukan satu, tapi banyak ternyata. Maka dengan akidah yang benar, seseorang harus mengakui bahwa Tuhan itu satu. Ya, pengakuan atas eksistensi dan kemahaesaan Allah. Jadi ada pengakuan. Nah, refleksi tauhid secara tulisan terkandung dalam kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nah, nanti ini akan kita bahas di dalam materi setelah UTS nanti di bab 1 ya, tentang tauhid ini. Baik, kita nanti akan bahas ya dalam di materi berikutnya. Nah, berikutnya ini pokok ajaran yang kedua itu syariah. Syariah. Tadi pokok ajaran pertama adalah akidah. Yang kedua syariah. Lihat pengertiannya. Pengertian secara bahasa atau etimologi. Bahwa syariah itu artinya jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh air, atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. Nah ini ya, ini secara bahasa saja. Secara istilah atau terminologi, syariah itu adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang pasti berasal dari Allah yang berkenaan dengan akidah, amalia ibadah, dan moral. Jadi syariah itu aturan-aturan atau hukum-hukum. Dan hukum-hukumnya sudah pasti. Jadi tidak ada lagi hukum-hukum yang yang bias ya, atau yang belum pasti. Tapi hukum yang dimaksud dalam syariat ini hukumnya pasti. Dan itu semua berasal dari Allah. Hukum tentang apa? Tentang akidah ya, tadi tentang
keesaan Tuhan, ya tentang ilahiyah, tentang nubuah, tentang ruhiyah atau tentang sam'iyah tadi. Itu semuanya aturan-aturannya, dalil-dalilnya, informasi-informasinya ada juga di dalam syariah. Yang kedua, hukum aturan tentang amalia ibadah. Nah, amalia ibadah, praktek-prakteknya, ketentuan-ketentuannya, rukun dan syaratnya itu juga dibahas di dalam syariah ini. Dan semuanya berasal dari Allah. Ya kan? Tata cara berwudu itu dari Allah, bukan karang-karangan Nabi Muhammad SAW, tapi langsung dari Allah. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu kan dari Allah, di Quran. Apabila kalian mau sholat maka berwudulah. Bagaimana cara berwudu? Nah, itu kan diceritakan tuh dalam cuci muka, cuci tangan sampai sikut, kemudian basuh kepala, juga kaki sampai mata kaki. Gitu. Itu aturannya dari Allah. Hanya memang dilengkapi oleh Nabi. Nabi melengkapi wudhu itu dengan dengan tata cara yang lain. Tapi intinya itu dari Allah. Ya. Begitupun sholat. Sholat itu perintah Allah, hukumnya dari Allah. Aturan-aturannya dari Allah juga. Nah, Nabi kemudian menyampaikan kepada kita dan menjelaskan ketentuannya. Nah, berikut juga moral. Ya, moral ada hukum-hukumnya. Ada aturan-aturannya. Itu juga berasal dari Allah. Tuh, hanya dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana makan, bagaimana bergaul, berbicara, kan semuanya itu ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Nah, itulah semuanya terangkum dalam syariah. Jadi aturan-aturan tersebut berada di syariah, ya. Ruang lingkupnya apa? Tadi aturan-aturan yang bersifat amaliyah, mengatur kegiatan-kegiatan ibadah khusus atau mahdoh. Nah, jadi ruang lingkup syariat itu berisi aturan-aturan yang sifatnya amaliyah. Amaliyah itu yang perbuatan, pekerjaan, aktivitas. Tuh. Mengatur kegiatan ibadah khusus atau mahdoh dalam istilah fikih nanti, ya. Ibadah khusus, apa ibadah khusus? Ya ibadah-ibadah yang aturan-aturannya langsung dari Allah. Tuh. Nanti bisa dibaca ya di buku Kuliah Islam jilid 2, jilid 1, halaman 130 ini tentang ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, perbedaan-perbedaannya. Yang kedua juga aturan-aturan yang bersifat ikhtiari, mengatur kegiatan-kegiatan ibadah umum atau ghair mahdoh atau muamalat. Jadi yang sifatnya ikhtiari atau yang melibatkan usaha dan jerih payah manusia, itu juga sudah diatur secara umum oleh syariat ini. Ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, baik secara khusus atau secara umum sudah ada panduan-panduannya. Nah, tinggal nanti ada beberapa memang yang diperlukan kajian-kajian khusus dalam hal penetapan hukumnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi secara khusus dan secara umum panduannya sudah ditentukan. Masih tentang syariah. Nah, azas-azas syariah dalam Islam. Satu, syariah dalam Islam itu pada dasarnya meniadakan kesulitan. Adamul haraj.
Ya, kita tahu bahwa syariah berisi aturan-aturan, berisi kewajiban-kewajiban, berisi hukum-hukum. Tapi pada dasarnya hukum-hukum, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dalam Islam itu berazaskan peniadaan kesulitan, adamul haraj. Ya. Contoh dalam sholat. Sholat itu kalau mampu ya kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi secara utuh. Dari mulai berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sampai duduk tahiyat akhir. Seperti itu dilaksanakan. Ya. Tapi itu semua bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan manakala kita dalam keadaan sakit. Kalau berdiri susah, maka boleh duduk. Nah, itu kan peniadaan kesulitan. Kalau tidak bisa duduk sambil tidur. Gitu. Kalau tidak bisa bergerak, boleh dengan isyarat. Itu menandakan bahwa memang syariat Islam, walaupun ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam, oleh orang Islam, tapi pada dasarnya memperhatikan hal-hal yang sifatnya mempersulit, pada dasarnya tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukumnya. Makanya ada rukhsah-rukhsahnya. Baik, yang kedua penyederhanaan beban. Ya. Jadi taklidut takalid. Dalam hukum-hukum, dalam aturan-aturan memang terkandung semacam beban, tanggung jawab ya yang harus dilakukan. Begitu ada perintah sholat, ya wajib hukumnya untuk dilakukan. Dan itu mengandung sebuah beban secara langsung. Begitu ada perintah, ya ada beban, tanggung jawab bagi seorang muslim untuk mengerjakannya. Tapi beban, kewajiban, tanggung jawab yang diemban oleh setiap muslim itu sebetulnya sudah disederhanakan, sangat sederhana. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebetulnya perintah-perintah, hukum-hukum, aturan-aturan yang diterapkan dalam Islam pada dasarnya tidak memberatkan seorang muslim atau berada dalam kemampuannya, takaran kemampuannya. Gitu ya. Jadi walaupun kita harus sholat, ya, ibadah kepada Allah, sholat salah satunya adalah sholat, tapi itu sholat itu sebetulnya sudah dalam bentuk yang sangat sederhana. Kita lihat saja dalam satu hari hanya 5 waktu sehari semalam, hanya 5 waktu. Yang sebelumnya kalau kita lihat dari sisi sejarah kewajiban sholat itu kan asalnya 50 waktu sehari semalam, kemudian disederhanakan gitu. Ya. Begitu juga gerakan-gerakannya itu sangat sederhana. Kalau kita sholat yang 4 rakaat saja tidak akan menghabiskan waktu 1 jam kalau menurut saya ya. Paling 5-10 menit itu selesai. Jadi kalau 10 menit kali 5 berarti hanya 50 menit saja kita sholat itu sangat-sangat tidak membebani sebetulnya. Ya. Gitu ya. Jadi ini perlu dijadikan satu pemahaman yang sangat bagus
bahwa memang ajaran Islam itu sebetulnya bentuk bebannya tidak atau sudah begitu disederhanakan sehingga dimungkinkan setiap umat Islam itu mampu mengerjakannya. Ya. Yang ketiga, penerapan hukum secara bertahap atau at-tadrij fit tasyri'. Jadi hukum dalam Islam diterapkan secara bertahap, tidak langsung dek gitu. Contoh dalam pembiasaan melaksanakan sholat kepada anak-anak kita, ya, itu tidak langsung tidak langsung diwajibkan, tidak. Tapi Rasul sampaikan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Coba, usia 7 tahun baru dikenalkan, diperintah tuh, disuruh. Berarti sebelum 7 tahun itu tidak boleh disuruh atau jangan dulu diwajibkan, tapi kewajiban orang tuanya adalah mengenalkan, mengajak, terus memberi contoh, ya, itu tahapan. Setelah itu baru umur 7 tahun suruh. Kalau nggak mau, ya sedikit dibujuk gitu, tapi tidak diberikan sanksi. Tapi pada saat anak kita sudah usia 10 tahun, kata Nabi, fadribu alaiha, pukullah mereka, wahum abna'a asyri sinin. Pukullah mereka kalau berani meninggalkan sholat, tapi di usia 10 tahun. Artinya tahapan ini kan terlihat sekali. 7 tahun diperintah. Mungkin ada kalanya mau, ada kalanya tidak. Pada saat mau, ya kita syukuri, kita dukung, kita berikan reward, ya kita berikan pujian, kita berikan hadiah, nggak masalah. Tapi pada saat tidak mau mengerjakan, nggak ada tuh hukuman, nggak ada punishment. Mungkin ya dibujuk lagi, ya. Belum ada hukuman yang secara tegas yang harus diterapkan kepada anak kita pada saat mereka tidak mau sholat di usia 7 tahun sampai 9 tahun. Bayangkan, berarti 3 tahun tuh, 7, 8, 9, ya, atau 2 tahun anak kita terus saja nih. Baru begitu usia 10 tahun, pada saat mereka sudah berani meninggalkan sholat, kata Nabi, fadribuhu, baru boleh dipukul. Nah, itu kan tahapan-tahapan. Begitupun dulu waktu pengharaman minuman keras, itu juga bertahap. Dikenalkan dulu. Bahkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Nah, ini sebelum khamar dan judi diharamkan. Mereka bertanya dulu kepada Nabi tentang khamar dan judi. Kul, katakanlah hai Nabi, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam keduanya itu memang ada manfaat ismun kabirun, terdapat kemudaratan yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Ya, itu luar biasa tuh yang disampaikan dalam Al-Quran. Ismun kabirun, mudaratnya banyak, walaupun di dalamnya ada manfaat. Tapi kata Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
tapi kemudorotannya lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya. Gitu. Kenalkan dulu. Ya, ini awal ini ya, tahapan pengharaman ini. Tapi sekarang kan sudah jelas bahwa baik minuman keras ataupun judi itu sudah diharamkan. Ijtanibu hu, jauhilah minuman keras dan judi, karena rijsum min amali syaitan, itu najis dan perbuatan syaitan. Itu sangat tegas. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, jauhi minuman keras dan judi ya. Minuman keras dalam bentuk apapun, dalam merek apapun, berapapun kadar alkohol yang dikandung dalam minuman tersebut, itu jauhi ya. Saya pastikan, saya tegaskan bahwa tidak ada minuman yang diharamkan oleh Allah itu mengandung obat. Tidak ada. Jadi kalau para semua masih ada yang menganggap minuman keras itu adalah obat, itu salah besar. Itu perbaiki itu pola pikirnya. Tidak ada. Banyak obat-obat yang masih dihalalkan, bahkan dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, salah satunya madu. Madu itu luar biasa. Itu ya. Itu air yang yang dianjurkan dalam Al-Quran untuk menjadi obat. Kandungan khasiatnya juga luar biasa. Jangan cari-cari yang haram. Juga judi. Judi sudah jelas diharamkan oleh Allah. Dalam bentuk apapun, ya. Mau dalam bentuk pemilihan nomor, dalam bentuk undian nasib, mau dalam bentuk ramalan-ramalan tangan, ramalan bintang dan sebagainya, itu semuanya adalah bentuk judi. Kata Allah, jauhi dan itu haram. Ya. Dan itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Yang berikutnya, kesesuaian dengan kemaslahatan umat. Muttabiq limaslahatil ummah atau limaslahil ummah. Jadi semua hukum-hukum syariat dalam Islam pada dasarnya sesuai dengan kemaslahatan umat. Sekarang ada nggak hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis itu bertentangan dengan kemaslahatan umat? Tidak ada. Ya. Bahkan hukum-hukum Islam itu punya dampak sosial yang begitu positif. Misal. Seandainya hukum qisas ditegakkan, maka dampak-dampak sosialnya itu pasti akan terlihat. Hukum qisas membunuh, ya dibunuh lagi. Ya, hukum qisas membunuh, dibunuh lagi. Kalau itu ditegakkan, maka orang pasti akan takut membunuh karena pasti nanti akan dibunuh lagi. Gitu. Orang berpikir beberapa kali untuk melakukan itu. Nah, kalau sekarang ya pembunuhan itu kan semakin marak itu. Bahkan setiap hari di berita itu pasti ada ditemukan mayat. Ya, ada yang berani membunuh dengan begitu keji ya. Ada yang berani membunuh secara berantai, kemarin beritanya yang nah itu akibat dari hukum kita kurang tegas. Membunuh paling dihukum
Ya, ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun. Kalau berencana bisa seumur hidup atau memang bisa dihukum mati, tapi sangat jarang itu. Ya, dan nantinya jadi beban negara begitu ya, masuk penjara selama taruhlah dia umurnya di usia 20 tahun, usia dia 60 tahun, 40 tahun jadi beban negara lah, gitu ya. Ya, artinya ada dampak-dampak negatif yang secara sosial yang harus eh, dihadapi oleh masyarakat dan negara tentunya. Ya itulah ya, eh, hukum kisos kalau tidak ditegakkan. Terus kalau misalnya mencuri dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasabu nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu balasannya adalah potong tangan. Itu sangat jelas dalam Al-Quran. Itu adalah balasan dari perbuatannya dan siksaan dari Allah. Nah, dampak sosial positifnya orang yang mencuri dan terbukti mencuri, kelihatan itu nanti tangannya akan putus satu misalnya, 2 kali putus dua-duanya, kelihatan oh dia mencuri. Jadi kalau orang yang mau mencuri juga berpikir 1000 kali kalau untuk mencuri karena takut ketahuan, kalau ketahuan potong tangan. Begitu. Sekali lagi ini hubungan dengan adanya kesesuaian ya hukum syariat Islam itu dengan kemaslahatan umat. Ini ada dampak sosial secara positif yang akan diwujudkan di tengah masyarakat. Gitu. Penegakan keadilan, tahqiqul adalah. Hukum Islam itu membawa keadilan. Keadilan yang sifatnya diterima oleh masyarakat. Ya, misalnya taruhlah sekarang tadi membunuh dengan cara di penjara 20 tahun, orang keluarga yang kehilangannya itu pasti tidak akan menerima. Orang yang keluarga yang kehilangan jiwanya itu pasti tuntutannya inginnya dibunuh lagi. Merasa tidak adil kalau hanya di penjara 20 tahun. Ya. Gitu. Nah, pasti tidak adanya keadilan atau ketidakpuasan dalam menerima bentuk hukuman oleh si pelaku. Nah, berbeda dengan hukum Islam ya menegakkan keadilan. Gitu ya. Baik. Hubungan syariat dengan ibadah dan fikih. Kita lihat ya ini. Syariat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan beribadah yang memerlukan pengkajian dan pemahaman yang cermat melalui kajian. Nah, sini ya. Jadi syariat itu sifatnya umum. Mengatur semua bentuk ibadah. Tapi masih memerlukan pengkajian dan pemahaman yang cermat. Nah, kajian itu berada dalam bidang ilmu yang disebut ilmu fikih. Ya. Jadi syariat itu aturan-aturan beribadah. Nah, aturan beribadah yang dikajinya dalam satu bidang namanya bidang ilmu fikih. Jadi nanti ada fikih, ada ibadah, dan ada syariah. Nah, jadi ibadah lebih bersifat umum. Nah, bersifat umum. Aturan-aturannya ada di dalam syariah. Aturan syariah dihasilkan melalui pengkajian dalam bidang ilmu fikih.
Paham kira-kira ya ininya ya. Jadi fikih itu salah satu bidang ilmu dalam Islam yang mengkaji dan mengeluarkan hukum-hukum syariah. Dan hukum syariah itu dipakai, diterapkan di dalam beribadah. Tuh, kayak paham ya? Nah, kita tidak bias dalam memahami ini. Pola dan esensi ibadah. Pola ibadah dalam Islam harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini ya. Jadi ibadah dalam Islam harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita beribadah kepada Allah, maka harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah ya harus sesuai dengan keinginan Allah. Seperti apa Allah hendak diibadahinya. Itu sangat wajar kan. Nah, sebagai pembuat hukum yang sudah dicontohkan oleh Rasul yang tercermin dalam sunnahnya. Nah, kenapa demikian? Karena memang Allah sendiri yang membuat aturan-aturannya. Allah sendiri yang menentukan hukum-hukumnya. Dan itu kemudian disampaikan kepada Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Oleh Rasul ya. Dan oleh Rasul dikerjakan. Semua yang sudah dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan dikurangi sedikit pun. Jadi ajaran Islam yang sudah dibuat ketentuan-ketentuan yang hukum-hukumnya oleh Allah dan disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta dicontohkan dan dipraktikkan itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islaman dinan. Sudah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dalam surah Al-Maidah itu sudah jelas. Jadi agama Islam yang kita anut sekarang itu sudah sempurna. Maka oleh karena itu tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi sedikit pun. Harus pas. Sholat ya 5 waktu sehari 17 rakaat ya seperti itu. Pas, harus pas. Bilangan rakaatnya tiap waktu juga sudah ditentukan, harus pas. Puasa Ramadan harus pas 1 bulan. Tidak boleh 1 bulan sehari atau dikurangi sebulan kurang sehari, tidak boleh. Harus pas. Inilah aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan dan atau dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itu ya, itu pola esensi ibadah. Nah silakan nanti dibaca lebih lengkapnya di Kuliah Islam Jilid 1 halaman 138 ya tentang syariah. Berikutnya kita akan bahas juga tentang pokok ajaran ketiga. Ini maaf ya, pokok ajaran ketiga yaitu akhlak. Pokok ajaran ketiga. Kita lihat bahasa, pengertian secara bahasa berasal dari kata akhlak, kholak, akhlak yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Secara istilah suatu kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Ya, jadi akhlak tadi budi pekerti, perangai itu secara istilah ada perbuatan yang secara mudah dilakukan oleh manusia tanpa memerlukan pertimbangan. Jadi ini sudah terbiasa. Itu namanya akhlak. Itu perbuatan manusia yang sudah terbiasa dilakukan secara refleks. Itu namanya akhlak. Misalnya, pada saat kita mendapatkan satu kejadian yang mengagetkan, respon apa yang dimunculkan atau kata-kata apa yang dikeluarkan oleh mulut kita? Apakah kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut kita berupa kalimat-kalimat
thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, misalnya istighfar, astagfirullah, atau innalillahi, atau subhanallah, atau masya Allah, misalnya gitu ya. Atau kata-kata yang dikeluarkan oleh kita secara refleks, kata-kata kotor, nama binatang disebut misalnya gitu ya, atau kata-kata yang berbau berunsur mengejek misalnya, itu kan kata-kata kotor. Nah, seandainya kata-kata yang kita keluarkan itu kata-kata yang baik, maka kita sudah memiliki akhlak yang baik dalam hal perkataan. Terus sebaliknya, kalau kata-kata yang muncul kita adalah kata-kata yang tadi yang kotor, maka kita mempunyai perangai budi pekerti yang buruk ya di dalam dalam perkataan kita. Gitu ya. Jadi itulah akhlak. Jadi perbuatan yang refleks secara langsung dilakukan oleh manusia itu menandakan sebuah kebiasaan. Ya. Kriteria akhlak, jadi tadi perbuatan yang tertanam dalam jiwa. Nah, gitu ya, dalam jiwa manusia. Dilakukan dengan spontanitas tadi. Itu menemukan tadi yang baik, alhamdulillah, itu kan berarti kita sudah spontan. Atau pada saat kaget, astagfirullah, nah itu kan spontanitas. Tanpa ada paksaan dalam mengerjakannya. Oke ya, pekerjaan yang sungguhnya bukan rekayasa ya, perbuatan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sudah terbiasa, memang seperti itu dia. Nah, itu berarti perangainya ada buruk, akhlaknya itu sudah buruk itu. Kalau sudah biasa begitu, terbiasa mengatakan kata-kata kotor, ya, menyebut nama binatang dalam setiap kali ucapannya, itu sudah buruk itu ucapannya itu. Akhlaknya sudah buruk gitu. Ya. Nah, maka seorang muslim harusnya menghindari kata-kata itu. Berikutnya, pokok ajaran ketiga ini ya tolong diperbaiki saja, yaitu akhlak, masih akhlak. Ruang lingkupnya apa? Akhlak pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada saat menanggapi suatu kejadian. Nah, gitu kan. Menanggapi suatu kejadian, itu bagaimana responnya, bagaimana perbuatan yang muncul pada saat itu. Itulah akhlak. Tanggapan ini bisa berbentuk perbuatan baik, bisa juga buruk. Maka dari sisi bentuknya akhlak terbagi dua, ada akhlak terpuji, yaitu akhlak al-akhlakul karim, atau akhlak tercela, al-akhlak al-asyiah. Ya, jadi akhlak itu ada akhlak terpuji, akhlak baik, ada akhlak tercela atau akhlak buruk. Nah, itu ya. Dari sisi objek atau sasarannya, akhlak terbagi tiga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan atau sekitar alam semesta. Nah, jadi akhlak itu adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tiada lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim yang berakhlak tercela, berakhlak buruk, berakhlak jelek, berarti itu belum mengikuti atau belum menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Karena seorang muslim harusnya menjadi contoh untuk memperbaiki akhlak dirinya dan juga menjadi contoh akhlak masyarakat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu nanti seorang muslim harus berakhlak kepada Allah dengan akhlak-akhlak yang baik, berakhlak kepada manusia juga dengan akhlak yang terpuji, juga berakhlak kepada lingkungan dan kepada alam semestanya dengan cara menjaga dan memeliharanya. Ya. Nanti silakan dibaca tentang akhlak ya di halaman 149.
Yang terakhir saya sampaikan ini keterkaitan akidah, syariah, dan akhlak. Nih kita lihat. Akidah, syariah, dan akhlak merupakan 3 pokok ajaran Islam yang mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi ketiga pokok ajaran Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena dalamnya ketiganya terkandung keterkaitan yang sangat kuat. Akidah sebagai simbol kepercayaan bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Ya. Jadi akidah itu adalah hakikat keberadaan agama. Jadi kita punya akidah, namanya akidah Islam, maka kita sudah secara otomatis beragama Islam. Ya. Apa inti tadi akidah Islam adalah tauhid. Bahwa kita mengakui, menyadari betul bahwa Tuhan kita itu satu dan namanya Allah. Itu intinya. Refleksi secara tulisannya la ilaha illallah. Secara lisannya mulut kita mengatakan, membunyikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Refleksi secara perbuatannya, secara fisiknya tentunya banyak, ya melakukan ibadah-ibadah kepada Allah itu merupakan refleksi dari ajaran tauhid. Syariah sebagai sistem nilai yang berisi peraturan, menggambarkan fungsi agama. Jadi kalau akidah adalah hakikat keberadaan agama, kalau syariat adalah fungsi agama. Fungsi agama itulah mengatur tata nilai hidup kita, mengatur perbuatan kita, kemudian memberikan hukuman, memberikan sanksi, memberikan punishment. Nah itu kan fungsi agama itu sebetulnya di situ syariah. Dan akhlak adalah sebagai sistem tata moral, menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Apa tujuan agama? Rahmatan lil alamin. Begitu. Ya, membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan akhlak dan moral yang baik, kita bisa diterima di masyarakat umum dengan baik pula, dijadikan contoh, dijadikan panutan, kan? Tidak menjadi duri dan akar masalah dari sebuah masyarakat, karena kita sudah betul-betul memilih keberadaan agama kita dengan baik, memfungsikan agama dengan syariat, dan kemudian melahirkan akhlak yang terpuji di tengah masyarakat. Itu ya tentang akidah, syariat, dan akhlak. Barangkali itu dulu pembahasan kita kali ini tentang pokok-pokok ajaran Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.